Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali saudara bisa beribadah pada pagi ini karena kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada beberapa perayaan bagi orang percaya yang kita rayakan, misalnya saja kelahiran Tuhan Yesus Kristus, atau yang mungkin lebih terkenal adalah peristiwa Natal saudara. Dan selain Natal adalah kematian Tuhan, juga kebangkitan Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga dirayakan sampai saudara hari ini diliburkan. Sehingga buat kita saudara yang merayakannya bisa saudara merayakan karena hari libur saudara. Puji Tuhan, bangsa Indonesia adalah merupakan satu bangsa yang memang luar biasa. Terima kasih untuk bangsa kita sehingga hari ini kenaikan Tuhan Yesus Kristus boleh libur saudara. Dan saudara, ya ini peristiwa hebat luar biasa saudara. Kenaikan Tuhan bukanlah sebuah ilustrasi atau perumpamaan atau sekedar cerita. Tetapi kenaikan Tuhan adalah sebuah sejarah, histori saudara. Ya, sebuah kisah nyata yang benar-benar saudara itu nyata. Dan saudara, kenaikan Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Bagi orang yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus naik, berarti dia tidak percaya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Saudara, ya peringatan kenaikan Tuhan bukanlah saudara baru naik Tuhan Yesusnya, kemudian dia bukan berarti Yesus baru naik saudara. Ya sama juga dengan Pantekosta, peringatan ya Roh Kudus turun. Itu adalah sebuah peringatan. Ya bukan saudara mengundang Roh Kudus turun, tetapi Roh Kudus sudah turun, tetapi dirayakan, diperingati dengan peringatan. Begitu juga dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah peringatan. Dan gunanya apa sih buat kita saudara? Saya mencatat saudara, yang pertama gunanya kenaikan Tuhan buat Anda dan saya dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 saya bacakan saudara. Di dalam atau di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kalau ada membaca ayat ini saudara, maka kita akan lihat ada begitu banyak kata tempat. Ada 5 kata tempat dalam ayat Yohanes 14 ini. Ya, dan saudara dikatakan sampai 5 kali kata tempat dinyatakan dari Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Berarti itu penting saudara. Itu sesuatu hal yang ditegaskan, sangat penting saudara. Artinya tempat itu saudara yang kita percaya adalah surga, itu bukanlah sebuah keadaan, sebuah situasi, sebuah suasana atau kondisi, tetapi itu sungguh nyata. Sebuah tempat yang sungguh real, nyata. Amin saudara. Dikatakan tempat itu disitulah Yesus tinggal. Ya, Yesus ada. Dan kita pun akan ke sana saudara. Ke tempat di mana Yesus ada. Saudara tahu tempat itu seperti apa? Saudara, saya pernah ke tempat Forbidden City atau yang terkenal Imperial Palace, saudara. Itu ada di China, saudara, Tiongkok sana. Itu adalah disebut juga sebagai kota terlarang. Dan kalau saya tidak salah, saya lihat saudara, ya saya catat ada 720.000 ya meter persegi, dengan saudara membuat atau punya kamar 9.999. Kenapa saudara? Karena bangsa China, saudara, bangsa Cina itu percaya akan angka 9 adalah angka yang bagus, angka yang oke saudara ya. Dan saudara itu dibuat saudara begitu banyak kamar untuk 3.000 selir. Bayangkan saya pernah ke sana saudara, rasanya jalan itu nggak pernah habis-habisnya karena begitu luas. Capek banget jalan. Itu baru istana raja orang Tionghoa, raja Cina saudara. Raja China saudara punya tempat yang begitu luas, yang begitu banyak kamar dan begitu indah saudara.
Bagaimana dengan Yesus Kristus? Dia adalah raja di atas segala raja. Maka saya percaya tempat tinggal Yesus adalah tempat yang sangat luar biasa. Dan tempat yang sangat luar biasa itu, disitulah kita juga akan ada, saudara. Kita juga akan ke situ dan tinggal di tempat itu. Wow, luar biasa, saudara. Ya, kenapa? Karena kenaikan Tuhan Yesus Kristus menyiapkan tempat itu bagi Anda dan saya. Katakan, puji Tuhan. Haleluya. Tidak, di rumah, di bumi ini mungkin kita punya tempat tinggal sangat terbatas, kecil, sederhana. Atau mungkin bagi beberapa orang, banyak orang juga mungkin sudah mempunyai tempat rumah yang cukup luas. Tapi saya percaya, saudara, tempat yang kita tinggali nanti di surga tidak akan pernah ada di bumi ini. Karena sekali lagi saya katakan, begitu sangat luar biasa, besar, luas, indah, karena Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Bila raja di bumi ini aja punya sebuah istana yang sangat memukau, maka percayalah, raja di atas segala raja pasti punya istana, tempat tinggal yang sangat luar biasa. Amin, saudara, amin. Dan saudara, kegunaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, saudara, saya bacakan dari Yohanes 5 ayat yang ke-36 dari terjemahan bahasa Indonesia modern, saudara. Bunyi begini: tapi kesaksianku lebih besar dari kesaksian Yohanes. Apa yang sekarang kulakukan ini, yaitu pekerjaan yang ditugaskan Bapa kepadaku, membuktikan bahwa Bapa telah mengutus aku. Saudara, Yesus punya tugas yang ditugaskan dari Bapa, saudara. Misinya adalah menebus dosa dunia. Amin, saudara. Dan saudara, tentunya tugas ini, misi ini harus diselesaikan. Dan bila sudah selesai, saudara, maka Yesus baru naik ke surga dan Bapa menerima Yesus. Karena apa, saudara? Karena misinya sudah selesai, sudah tuntas. Di kayu salib, saudara, itu sudah diselesaikan oleh Kristus Yesus. Sehingga misi penyelamatan, penebusan dosa sudah selesai. Tidak ada lagi dosa yang bisa membuang kita ke neraka, saudara, karena kita punya jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Amin. Kegunaan yang kedua, saudari, kenaikan Tuhan adalah misi Kristus sudah selesai. Maka kita punya jaminan keselamatan yang kokoh dan teguh di dalam Dia. Ibrani pasal 6 ayat ke-19, saudara, dikatakan begini: pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Sebuah tema, sebuah ayat, saudara, buat kita tahun ini adalah temanya pengharapan, yang terambil dari Ibrani pasal 6 ayat 19 yang tadi saya bacakan. Dikatakan pengharapan kita adalah sau. Seperti sau. Apa itu sau? Itu jangkar yang gunanya menahan kapal tetap teguh, tidak goyang, karena mungkin arus ombak yang menerjang tidak membuat kapal itu hanyut, karena sebuah jangkar atau sau yang dilabuhkan atau dilemparkan ke dalam laut. Nah, saudara, dikatakan pengharapan adalah sebuah jangkar atau sebuah sau yang sangat kuat, kokoh, aman, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, saudara. Ya, apa itu tabir, saudara? Nah, ini tentunya membawa kita pengertian pada masa lalu, saudara. Ya, bangsa Israel itu sudah mempunyai imam besar. Tugas imam besar adalah, saudara, setiap tahun, 1 tahun sekali masuk ke ruang tempat Maha Kudus, di mana mereka percaya disitulah Tuhan bertahta atau merupakan surga, ya, di mana Yesus ada. Itu adalah merupakan lambang, saudara, ya, bait suci, di mana ada tabut, di mana Tuhan bertahta.
Kita tahu saudara, ya bait suci itu terbagi 3, ya halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ruang kudus dengan ruang maha kudus ada tabir atau tirai atau gorden yang membatasi ruang kudus ke ruang maha kudus. Dan imam 1 tahun sekali saudara, ya masuk ke dalam ruang maha kudus saudara, di mana saudara di situ ada tabut Tuhan. Dan kerubim malaikat ada di atasnya saudara, dan menandakan kehadiran Tuhan. Saudara, tentunya imam besar yang masuk ke ruang maha kudus itu harus kudus. Saudara, kalau bukan kudus dan tidak kudus, maka saudara ya dia menerima akibat mati saudara. Penghukuman mati. Untuk itu saudara, imam kudus pada zaman dulu, imam besar itu diikatkan tali yang diberi bel, giring-giring saudara. Sehingga waktu dia merayakan atau melakukan pekerjaannya sebagai imam saudara, membawa korban, darah korban, dan mewakili seluruh bangsa Israel untuk diampuni dosanya, dilakukan ritual, dilakukan upacara, lakukan saudara ya kegiatan untuk minta pengampunan bagi bangsa Israel dengan membawa darah korban binatang. Dan bila saudara ya lonceng itu, bel itu giring-giring tidak berbunyi saudara, maka orang-orang yang ada di halaman saudara itu akan menarik, ya membunyikan, mencoba menarik-narik tali itu supaya tahu apakah imam ini masih bekerja atau imam ini sudah nggak bergerak, ya sehingga kemungkinan dia mati karena tidak kudus. Karena tidak mungkin orang bisa masuk ke ruang maha kudus dan membawa jenazah dari imam besar. Akibatnya tentunya dia mati juga. Karena sekali lagi yang bisa masuk ke ruang maha kudus adalah orang yang kudus. Maka bila didapati imam besar itu tidak bergerak, tidak ada lagi bunyi, dan ditarik-tarik belnya juga tidak ada saudara responnya, maka mereka akan menarik saudara tali itu yang tentunya ya mengikat mayat imam besar yang kemungkinan sudah mati itu, dan ditarik saudara ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa sembarangan masuk ke ruang maha kudus. Dikatakan saudara tadi Ibrani pasal 6 saudara, dikatakan bahwa Yesus telah masuk ke ruang maha kudus itu saudara sebagai perintis. Apa itu perintis? Perintis adalah pelopor, pembuka jalan, ya. Saudara, apabila imam besar bangsa Israel masuk ke ruang tempat maha kudus saudara, yaitu membawa darah korban binatang untuk mewakili bangsanya, maka Yesus Kristus sebagai imam besar kita saudara membawa sauh pengharapan kita, sauh iman kita ke ruang maha kudus, yaitu surga saudara, untuk keamanan, pengampunan, keselamatan kita yang dipastikan. Anda mengerti itu? Jadi Yesus sebagai pelopor, ya perintis, masuk saudara, ya pembuka jalan, masuk ke sana dengan membawa saudara bukan darah binatang tapi darahnya sendiri yang sudah tercurah di atas kayu salib, dan kemudian saudara membawa sauh pengharapan kita, jangkar pengharapan kita yang dilabuhkan, yang ditancapkan saudara di belakang tabir, yaitu surga. Jadi kenaikan Tuhan saudara itu membuktikan misinya sudah selesai. Dia menghadap Bapa di surga dengan membawa darahnya sendiri, korban yang penebusan bagi kita, sehingga saudara jangkar kita, pengharapan kita, sauh kita juga dibawa ke surga untuk ditancapkan, untuk dilabuhkan di surga, untuk membuat saudara perahu, kapal kita tidak goyah. Dalam kehidupan kita saudara, ya tentunya kita mengalami begitu banyak goncangan saudara. Seperti perahu yang diombang-ambingkan oleh ombak saudara, begitulah kehidupan kita di dunia ini.
diombang-ambingkan dengan penderitaan, mungkin sakit penyakit, masalah demi masalah, penganiayaan saudara, dan mungkin ya segala macam hal yang tidak enak kita terima, membuat saudara ombak, badai, permasalahan yang begitu besar, bahkan ya ombak kematian saudara itu juga mungkin ya ada dalam hidup kita, menakutkan. Tetapi saudara dengar, jangkar pengharapan kita sudah dilabuhkan, sudah ditancapkan di surga, sudah kokoh, aman, tidak ada yang bisa menggoyahkannya, karena Kristus Yesus sendiri yang melabuhkannya, membawanya. Siapa yang bisa menggoyangkannya, mencabutnya? Tidak ada. Maka dipastikan saudara, keselamatan Anda dan saya itu pasti kokoh, aman di dalam Kristus. Amin. Permasalahan boleh ada, sekali lagi ombak kehidupan boleh mengombang-ambing kita, bahkan mungkin kematian begitu menakutkan. Tetapi saudara, kita percaya karena Yesus Kristus sudah masuk ke dalam surga, menjadi imam besar kita. Dan saudara, sudah selesai misi penebusannya, membuat saudara jangkar pengharapan kita yang sudah dilabuhkan menjadi aman, kokoh. Dan kita saudara menjadi nyaman, aman, tetap kokoh di dalam Dia. Katakan amin saudara. Jadi saudara, kita akan tenang sekali karena mengetahui keselamatan kita itu bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, tapi pasti. Katakan pasti, amin. Sehingga saudara pada waktu kematian juga mendatangi kita, karena kita punya kepastian akan keselamatan yang kokoh, kuat, dan aman. Kita tidak akan takut saudara, mati dengan aman. Puji Tuhan saudara. Saya mendapati beberapa waktu saudara, ya bagaimana orang meninggal dengan enak saudara. Ya malam masih tidur, masih nonton TV, saudara masih bercengkrama dengan keluarganya. Tiba-tiba pagi hari saudara ya tidak bangun-bangun dan didapati sudah meninggal dunia. Meninggal dengan tenang, rest in peace saudara. Semua juga mau seperti itu. Tapi saudara, kita tidak bisa menentukan cara kita mati. Amin. Walaupun mungkin saudara, ya di antara kita ada yang mati dengan meronta-ronta, karena mungkin saudara yang mengalami sakit, mengalami aniaya, siksaan. Tetapi tenanglah, kita tetap aman. Keselamatan kita bukan ditentukan oleh cara kematian kita. Amin saudara. Kita mau mati saudara di kapal terbang yang karena meledak saudara plane itu dan membuat tubuh kita tercabik-cabik menjadi pecah-pecah, menjadi pecahan daging, serpihan daging yang mungkin tak terbentuk, tidak masalah. Atau mungkin kita tenggelam di dalam laut saudara, kemudian dimakan oleh binatang-binatang atau ikan-ikan saudara, juga tidak masalah. Atau mungkin kita juga mengalami saudara, ya diterkam binatang buas saudara, itu pun tidak memberikan kita saudara ya ketakutan, karena keselamatan di dalam Kristus sekali lagi tidak ditentukan oleh cara mati. Orang mati boleh dengan tenang di tempat tidurnya, tetapi itu tidak menentukan pasti dia ke sorga. Kalau dia bukan anak Tuhan yang tidak percayakan Kristus Yesus, maka saya pastikan dia tidak akan mendapatkan tempat di sorga. Tapi bagi kita yang matinya mungkin mengalami siksaan, yang mengalami ya kecelakaan, yang mengalami kematian yang tragis, begitu mengerikan saudara. Tetapi kita kalau di dalam Kristus, kita percaya di dalam Dia, maka pengharapan kita, iman kita di dalam Kristus sudah dibawa di dalam tabir Tuhan surga bersama Kristus Yesus. Maka kita selamat, aman, karena keselamatan kita bukan ditentukan sekali lagi cara mati kita, tapi di dalam Kristus Yesus. Kepada siapa kita percaya, itu menentukan kita ada di surga. Amin. Karena tadi saya katakan kenaikan Tuhan adalah gunanya yang pertama, membawa atau memberi, membuat, menyiapkan tempat surga, istana buat kita. Karena di mana Yesus ada, di situ kita ada. Amin. Surga adalah tempat tinggal Yesus.
maka percayalah kita juga punya surga karena kita akan tinggal bersama Yesus. Seperti apa surga? Saya sudah katakan, wow, sangat luar biasa. Amin. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus berguna, saudara. Karena saudara, misi penyelamatan Yesus jelas dibuktikan sudah selesai. Maka keselamatan kita di dalam Tuhan dijamin aman, kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Dengan aniaya, gelombang ombak yang mungkin menerpa hidup kita tidak akan menenggelamkan kita, saudara, dan melempar kita ke dalam neraka. Bila Anda percaya kepada Kristus Yesus, maka percayalah pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara, tema tahun ini adalah pengharapan. Dan mungkin saudara di tengah perjalanan tahun ini kita sudah memasuki saudara hampir setengah tahun dari tahun 2021. Ternyata pengharapan kita, saudara, apa yang kita harapkan bukan semakin mendekat tetapi justru semakin menjauh. Rasanya kok bukan seperti yang kita inginkan dan harapkan dan sebentar lagi akan terjadi, tetapi kita melihat rasanya itu jauh dan semakin jauh kita tidak bisa menggapainya. Saya mau katakan itulah gunanya kita diingatkan akan pengharapan tahun ini. Bagi Anda yang mungkin sudah putus asa, yang sudah tidak lagi punya pengharapan, yang melihat masa depan semakin suram, ekonomi yang semakin morat-marit, penyakit saudara, virus yang semakin berkembang, di mana kita mungkin mendapatkan saudara kiriman-kiriman lewat WA, medsos, saudara, bagaimana virus saudara pandemi dari virus corona ini bukan semakin menurun tetapi semakin mewabah dan semakin mengganas, menakutkan. Saya mau katakan saudara, jangan pernah takut. Amin. Atau bagi Anda mungkin yang punya rumah tangga tidak lagi saudara mengalami kebahagiaan, jauh daripada yang namanya harmonis saudara, karena Anda mendapati pasangan Anda bertingkah semakin menyakitkan. Saya katakan jangan putus asa. Itulah gunanya kita punya Yesus sebagai juru selamat. Amin saudara. Dia menyelamatkan kita. Apapun yang terjadi atas hidupmu, ombak gelombang boleh menerpa kita begitu dahsyat seperti menenggelamkan kita dalam keputusasaan. Tapi percayalah, harapan kita seperti jangkar, seperti Saul yang telah ditancapkan di surga sana, menjadikan sebuah jaminan atas keselamatan kita di dunia, di surga nanti. Amin. Di dunia ini hidup sementara. Penderitaan Anda juga ada habisnya. Saudara, ya kalau kita mati, kita meninggal, maka semua apapun saudara, itu lenyap. Tidak ada lagi yang bisa kita ambil dan raih selain mungkin kenangan. Itu pun juga orang akan melupakan dengan berlalunya waktu. Tetapi saudara, kehidupan di surga sana itu tidak akan mengecewakan. Tidak ada habis-habisnya. Karena kita akan ada di istana surga itu untuk selama-lamanya, saudara. Maka bila hari ini Anda mengalami penderitaan yang gak ada habis-habisnya, sepertinya Anda ini hidup ditakdirkan menderita. Saya mau katakan, saudara, itu bukan karena Tuhan jahat. Tidak ada Tuhan merancangkan hidup kita yang penuh dengan penderitaan. Di dalam Yesus ada kemerdekaan dan kebebasan. Saudara, seandainya toh hari ini Anda masih menderita, percayalah penderitaan kita akan habis lenyap pada waktu kita pulang masuk ke istana surga kita. Maka yang ada di sana tidak ada lagi ada air mata, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesengsaraan. Yang kita dapatkan adalah kebahagiaan, sukacita yang tak terhingga, yang gak pernah habis-habisnya, karena itu diberikan dan disediakan untuk kita untuk selama-lamanya. Amin. Jadi kenaikan Tuhan sangat berfaedah untuk kita, saudara. Ya, selain dia menyiapkan surga, istana, tempat buat kita, menjamin keselamatan kita menjadi jangkar yang kokoh, yang kuat, sauh yang aman, dilabuhkan di surga. Juga saudara, kenaikan Tuhan, yaitu turunnya Roh Kudus. Roh Kudus bukan turun Anda undang hari ini, itu sudah turun ya pada waktu
Yesus naik ke surga, tetapi kita memperingati kenaikan dan turunnya Roh Kudus. Saudara, gunanya apa Roh Kudus? Saya percaya saudara, Roh Kudus memberikan Anda kekuatan, memberikan Anda ingatan akan Yesus Kristus sendiri. Terus kita diingatkan akan Yesus, memuliakan Kristus, Putra Bapa yang luar biasa. Dan saudara, Roh Kudus adalah sahabat kita yang terus mengingatkan kita akan kasih dan cintanya. Roh Kudus diberikan bukan untuk mengingatkan dosa-dosa kita, amin. Tapi Roh Kudus diberikan untuk mengingatkan kita akan kasihnya yang luar biasa, amin. Saya berdoa bagi Anda hari ini, biarlah pengharapan itu saudara, yang kita punyai di dalam Kristus Yesus adalah sebuah jangkar yang tidak mungkin digoyahkan dan lenyap hanyut, tetapi sudah dilabuhkan, sudah saudara dikaitkan di surga sana, sehingga kita selamat dengan jaminan darah Yesus sendiri, amin. Saya berdoa bagi Anda yang membutuhkan doa mungkin hari ini, mari berdoa bersama-sama bersama saya. Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, kalau bila ada di antara kami yang sedang mengalami keputusasaan, biarlah dengan firman ini kami diingatkan kenaikan Tuhan itu memberikan kegunaan yang besar bagi kami, bahwa kami akan punya tempat tinggal, istana surga sana, di mana tidak ada lagi air mata dan penderitaan. Kalau di dunia ini kami mengalami begitu banyak penderitaan dan air mata yang tidak pernah habis-habisnya mengalir karena masalah demi masalah. Tapi kami bersyukur kami akan punya dan tinggal di sebuah tempat di mana tidak ada lagi air mata. Puji Tuhan. Kemudian kenaikan-Mu ya Tuhan membuat jaminan yang pasti akan keselamatan kami. Untuk itu ya Tuhan, kalau kita pada saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami putus asa, biarlah ada penghiburan dari Roh Kudus mengingatkan bahwa Kristus Yesus Bapa yang begitu mengasihi kami sehingga rela mati untuk menebus dosa kami, memberikan ketabahan dan kekuatan buat kami untuk melewati tahun ini. Inilah gunanya kami diingatkan untuk pengharapan kami. Terima kasih Yesus, dan biarlah damai sejahtera yang dari Bapa turun ke atas kita semua. Bukan saja hari ini, tapi untuk esok dan selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Shalom bagi kita, shalom bagi semua, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin.